saya tinggal 3 bersaudara. Jadi semuanya laki-laki. Kakak saya yang sudah di sini, saya sama adik saya yang di rumah. Jadi terus adik saya itu daripada di rumah, saya bawa ke sini sekalian. Oh, seperti sekarang 3 saudara ini di sini semua. Iya, di sini semua. 3 saudara ini di sini semua. Jadi mau nggak mau ya, karena memang istilahnya saya akali gitu. Biar tidak istilahnya kalau untuk kesehariannya itu biar gampang, biar mudah itu loh Pak. Mau kasih uang saku atau ke adik atau kakak kasih uang saku ke adik itu kan biar mudah, biar terjangkau jaraknya gitu loh Pak. Jadi keseluruhannya seperti itu. Jadi kalau dari cerita saya sendiri tidak ada yang cari finansial itu ada. Dilalah kersane Allah Ta'ala ini kok ada saja itu. Min haitsu. Ya Pak, melanjutkan ternyata Bapak Syaful Aziz memiliki cerita haru yang bisa menjadikan salah satu motivasi buat kita semua. Mungkin bisa diteruskan ceritanya bagaimana setelah tadi ayah meninggal, terus gimana Pak? Itu setelah ayah saya meninggal di tahun 2017 atau 18 tadi ya, itu saya tinggal 3 bersaudara. Jadi semuanya laki-laki. Kakak saya yang sudah di sini, saya sama adik saya yang di rumah. Jadi terus adik saya itu daripada di rumah, saya bawa ke sini sekalian. Oh, seperti sekarang 3 saudara ini di sini semua. Iya, di sini semua. 3 saudara ini di sini semua. Jadi mau nggak mau ya, karena memang istilahnya saya akali gitu. Biar tidak istilahnya kalau untuk kesehariannya itu biar gampang, biar mudah itu loh Pak. Mau kasih uang saku atau ke adik atau kakak kasih uang saku ke adik itu kan biar mudah, biar terjangkau jaraknya gitu loh Pak. Jadi keseluruhannya seperti itu. Jadi kalau dari cerita saya sendiri tidak ada yang cari finansial itu ada. Dilalah kersane Allah Ta'ala ini kok ada saja itu. Min haitsu la yahtasib, seperti itu. Berarti sekarang 3 saudara Bapak termasuk Bapak sendiri semua modal ditanggir. Semua modal ditanggir. Dan tidak ada yang bekerja paruh waktu atau apa, tidak ada. Alhamdulillah ada saja pokoknya Pak jalannya. Makanya di pondok sendiri saya sukanya seperti itu. Katanya kan rezeki sudah ada yang ngatur, sudah ada yang beri. Memang benar. Ketika mungkin banyak kata ketika kita berjalan di jalannya Allah ya. Pasti Allah yang akan mengurusnya. Yang mengurusnya ya. Itu Bapak salah satu bukti dari. Iya, saya juga sudah membuktikan karena saya berpikir juga seperti itu. Kok 3 saudara di sini, kadang untuk uang saku adik, untuk adik ya khususnya, itu kok ada saja ya. Saya juga nggak habis pikir itu Pak. Jadi kenikmatan Allah itu memang nggak bisa diukur gitu ya. Dengan akal ya. Nggak akan mampu Pak pokoknya. Selagi kita mungkin tadi berjalan di jalannya pasti Allah akan mencukupi. Pasti Allah akan mencukupi. Karena saya salah satu dari bukti dari itu. Terus apakah Bapak pernah down dengan keadaan ternyata semua saudara di pondok, tapi kan walaupun mungkin kata Bapak tadi selalu ada, tapi apakah ada kurun waktu atau apa? Ada Pak, ada. Di awal mula ketika bapak saya meninggal itu ada, pasti down. Rasa down itu pasti ada karena kita kan sama-sama manusia Pak ya. Ketika ada yang meninggal dari satu keluarga kita, pasti ada down. Ya tetap 1-2 tahun awal itu ya tetap down Pak. Tapi lambat tahun setelah diyakinkan sama mas saya tanggir, sama teman-teman, sama saudara yang lain, ternyata tumbuh rasa ingin gitu. Nah, dalam hati wes lah, gak popo istilahnya seperti itu Pak. Pokoknya lillahi ta'ala, mondok istilahnya kan. Entah besoknya jadi apa, wes gak ngurus istilahnya kan. Mungkin Bapak memiliki salah satu figur yang digemari, yang dari figur ini Bapak mencontoh atas tindakannya sehingga Bapak bisa seperti ini. Kalau saya figur yang saya idolakan itu memang dari mas saya sendiri Pak. Dari Yai Mansur, ketika saya dikasih nasihat atau apa, itu sangat menyentuh. Terus dari kesabaran beliau, untuk figur yang lain seperti halnya Agus Misbah Muslih,
Itu kan dari semangatnya beliau, istilahnya napa ngopeni santrine ngoten niku, mendidik pengurus, pokoknya semuanya itu. Terus dari Umina Hajah Khotijah Muslim itu juga sebagai sosok ibu saya lah istilahnya, seperti itu. Kalau di pesantren Pak nggih kan seperti itu. Itu semuanya saya anggap sebagai orang tua saya lah, dan seperti itu. Mungkin Bapak ada pernah nggak di pondok itu merasakan apa itu saya seperti ini? Pernah Pak, pernah juga. Saya juga pernah seperti itu. Hampir malah bisa dikatakan hampir putus asa gitu. Wis, wah kok seperti ini ya, hidup kok seperti ini saja. Makanya dari awal tadi akhirnya kita tergantung teman juga, iya, diberi semangat lagi sama keluarga, sama para masyayikh juga. Akhirnya semangat saya tumbuh lagi, lebih bersemangat lagi malah Pak. Kalau sekarang kan malah saya sendiri kalau mau pulang itu malas, jangan seperti itu. Sudah kerasan di pondok malah seperti itu. Kalau disuruh pulang itu agak bagaimana gitu, mau apa lah mulai. Ya banyak hal Pak, banyak hal. Salah satunya ya masih muda ya, masih taraf belajar. Kalau mau pulang itu ya setidaknya ngapain itu loh Pak. Enak di pondok masih belajar, karena kalau menurut saya pribadi saya itu masih butuh banyak belajar kan. Ada lagi juga kadang teman-teman gojloki istilahnya gitu. Gojloki itu nopo nggih? Gojloki itu kayak menghina tapi nggak sampai menjatuhkan itu loh Pak. Istilahnya itu apa ya? Kalau istilah gojloki, kalau di pondok kan mungkin pemirsa podcast yang santri-santri guys sudah familiar lah. Ya, dengan istilah gojlokan itu mungkin sudah familiar. Jadi kadang digojloki. Atake awakmu gak gelem mulai iku perkara urung payu istilahnya kan. Nah, ya juga seperti itu juga ada Pak. Karena mungkin karena belum laku istilahnya itu, jadi belum mau pulang. Ya salah satunya mungkin itu. Kadang di rumah sendiri ketika hari raya pun saya kadang juga nggak pulang, karena ketika pulang bagaimana ya, risih Pak. Risihnya itu ada tetangga saudara bertanya ya kapan nikah itu. Wah, itu kata teman pondok saya itu salah satu pertanyaan yang membunuh katanya. Mereka bertanya tapi tidak mencarikan solusi. Iya lah, tidak mencarikan calon, tidak mencarikan solusi. Enaknya bagaimana toh ada tetangganya yang belum payu istilahnya kan. Kalau saya sih enak di pondok. Kalau untuk tahun-tahun sekarang, 3 tahun ke depan masih suka di pondok Pak. Karena kalau disuruh pulang sekaligus saya memang belum siap. Saya belum siap secara lahir, secara batin saya sendiri memang belum siap untuk disuruh pulang, misalnya seperti itu. Ya, saya pernah dengar kabar katanya Bapak Syabul Aziz ini termasuk mustahik. Oh, kalau itu mau gimana Pak ya? Kalau mustahik sih ya enggak mustahik enggak. Kalau di istilah mustahik ya mustahik gitu Pak ya. Kalau menurut saya pribadi memang hikmah saja lah Pak. Karena semampu saya juga seperti itu, jadi hikmah saja. Itu mustahik kelas berapa Pak? Alhamdulillah saya mustahik di kelas 1 sanawi, tapi di putri Pak. Putri? Iya Pak. Berarti besok saya jujurnya ke Bapak Syabul Aziz ketika ada peluang-peluang kosong. Kok mungkin nggak ada Pak, itu nggak ada Pak. Enggak, itu ya bukan ke saya no Pak. Apa istilahnya, mintanya bukan ke saya, tapi ke mas saya no. Masa ke saya Pak? Minta untuk gitu. Ya bebas lah Pak, terserah silakan. Saya buka lebar, tapi juga saya tutup rapat-rapat. Mungkin nah ini unik ini dari Bapak Syabul Aziz yang tadi latar belakangnya mungkin dari kecil ternyata banyak rintangan di Tangkir ini, dan sampai sekarang bisa alhamdulillah menjadi wali kelas di Putri lagi. Nah, hal apa yang Bapak temukan ketika mendapat sekarang lagi jabatan sebagai wali kelas atau jangan gitu tuh Pak, itu malah membuat saya agak besar kepala malah nanti. Enggak, jadi unik Pak, saya kan jadi wali kelas itu ditunjuk sama mas saya. Uniknya itu seperti ini Pak, tapi memang menurut saya sendiri bagusnya untuk saya bisa belajar lagi, bisa mematangkan
ilmu-ilmu yang dulu memang belum matang, istilahnya seperti itu. Jadi mengulang lagi istilahnya itu, mentalaah lagi. Uniknya itu seperti ini Pak, saya bangun tidur kan masih masa liburan sebelum puasa, kalau saya ingat saya itu sebelum puasa, saya itu baru bangun tidur habis subuh, sama mas saya itu ditunjuk, sampean jadi wali kelas putri ya, daripada esok-esok bangkong karena di putri ini kan siang Pak, karena dulu saya itu memang suka begadang, kadang sampai subuh, sampai matahari terbit itu baru sampai tidur subuh. Gitu ya, serunya di situ. Jadi ya mau bagaimana lagi, sudah ditunjuk ya nggih, siap, insya Allah siap, lillahi ta'ala. Ketika pertama kali masuk menjadi wali kelas di Putri, hal apa yang dirasakan Pak? Kan biasanya kan kalau santri bertemunya ya sama-sama lelaki. Iya. Nah, itu kan awal pertemuan. Ya agak grogi pasti Pak, agak grogi pasti, karena umuran saya sama anak didik saya sendiri nggak terpaut jauh Pak, mungkin ya sampai 6-7 tahunan seperti itu. Jadi ya grogi pasti ada Pak, grogi juga ada, minder juga ada kadang. Ya kan ya tiap hari kan pakai apa, bertemu sama laki-laki sama perempuan. Sekian podcast dakwah digital Pondok Pesantren Tanggir pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah kita bicarakan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, amin, amin. Untuk kita, terutama untuk semesta alam ya Pak. Amin, amin, amin. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan Pak. Amin. Dan semoga bisa mendatangkan tamu yang lebih bervariatif dengan pembahasan yang lebih menarik. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.